Relikui itu jimat atau bukan? Mari kita simak jawabannya pada katekese Katolik kali ini. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua dan berjumpa lagi dengan saya Romo Bayu OP dalam program kita, program Katekese Katolik. Sebuah program yang didesain khusus untuk kita semua yang ingin mengetahui dan mendalami lagi iman Katolik. Banyak orang Katolik yang tidak asing lagi dengan yang namanya relikui. Dan mungkin beberapa sahabat di sini memiliki relikui. Di dalam gereja Katolik, relikui adalah peninggalan dari orang-orang Katolik yang sudah bersatu dengan Bapa di surga secara sempurna, atau para santo santa. Kata relikui sendiri berasal dari bahasa Latin reliquiae yang berarti peninggalan. Relikui biasanya berupa beberapa bentuk, bisa bagian tubuh yang masih utuh, tetapi biasanya juga kebanyakan dari tulang dari para kudus sendiri. Sebagai contoh, jenazah dari Beato Carlo Acutis yang masih utuh, dan juga tulang dari Santo Petrus yang ditaruh di Basilika Santo Petrus di Vatikan. Jenis seperti ini disebut sebagai relikui kelas pertama. Relikui juga bisa berasal dari benda-benda yang pernah digunakan oleh para santo dan santa, seperti pakaian, salib, rosario, dan buku. Ini yang disebut sebagai relikui kelas kedua. Ada juga kelas ketiga. Ini adalah benda-benda yang pernah disentuhkan pada relikui kelas pertama atau yang kedua. Dan biasanya ini dalam bentuk kain. Tentunya semakin tinggi kelasnya, semakin berharga dan dihormati juga relik tersebut. Tentu gereja Katolik melarang untuk menyembah relik-relik ini karena hanya Tuhanlah yang boleh disembah. Tetapi gereja mengizinkan penghormatan terhadap benda-benda peninggalan ini sebagai bentuk penghormatan kepada pribadi yang telah meninggalkan relik tersebut. Penghormatan terhadap benda-benda peninggalan sebenarnya bukan hal yang unik bagi gereja Katolik. Penghormatan relik atau benda peninggalan ini sudah setua umur manusia itu sendiri. Menghormati anggota keluarga dan komunitas yang sudah meninggal dan menjaga peninggalan mereka merupakan sebuah karakter dasar manusia di berbagai tempat dan juga kebudayaan. Sebagai pada umumnya, jika ada anggota keluarga kita yang meninggal, kita tidak akan membiarkan tubuh mereka begitu saja atau sekedar membuangnya di mana saja. Dalam situasi normal, manusia dari berbagai kebudayaan akan memberikan penghormatan kepada jenazah orang yang sudah meninggal. Ini dapat dilakukan dengan mengadakan upacara penguburan yang layak, entah itu dikubur di dalam tanah, dikremasi, atau ditaruh tempat-tempat yang khusus. Kita pun biasanya mengunjungi makam anggota keluarga kita dari waktu ke waktu dan memberikan penghormatan seperti dengan menaburkan bunga atau menyalakan lilin. Dengan menghormati relik para kudus, gereja Katolik juga melakukan yang sama seperti kebudayaan-kebudayaan lainnya yang menghormati anggota komunitas mereka yang sudah meninggal. Dengan menghormati relik, gereja mengajak menghormati anggota keluarga gereja yang sudah bersatu dengan Tuhan secara sempurna dan meniru teladan-teladan kekudusan mereka. Penghormatan terhadap relikui di gereja Katolik memiliki fondasi biblis yang sangat kuat karena berakar pada penghormatan kepada jenazah Tuhan Yesus sendiri. Setelah Yesus wafat di salib, Yusuf Arimatea, salah satu dari pengikutnya, memberanikan diri untuk meminta jenazah Yesus dari Pilatus. Markus 15:43. Kemudian dia juga memberikan makam kepemilikannya yang baru untuk menjadi tempat pemakaman jenazah Yesus. Matius 27:60. Sementara itu Nikodemus membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya yang digunakan untuk mengurapi jenazah Yesus sesuai dengan tradisi orang Yahudi pada waktu itu. Yohanes 19:39. Para wanita juga datang pada hari Minggu pagi untuk mengurapi dan memberikan rempah-rempah kepada tubuh Yesus.
walaupun ternyata Yesus sudah bangkit dari kematian. Lukas 24 ayat 1. Ini adalah bentuk-bentuk penghormatan yang luar biasa terhadap jenazah Yesus yang adalah peninggalannya saat dia wafat. Sebuah penghormatan luar biasa bagi seorang yang sangat dicintai walaupun Yesus telah wafat di salib. Selain itu kita juga membaca dalam Perjanjian Lama di mana bangsa Israel menghormati keinginan Yusuf untuk dikuburkan di tanah terjanji. Dan saat mereka keluar dari tanah Mesir, mereka tidak melupakan tulang-tulang dari Yusuf yang mereka hormati. Keluaran 13 ayat 19. Penghormatan terhadap relik para kudus sudah menjadi bagian gereja perdana. Dalam catatan tentang kematian Santo Polikarpus sebagai seorang martir yang ditulis oleh jemaat di Smyrna sekitar tahun 156 Masehi, tertulis, "Kami mengambil tulang-tulangnya yang lebih berharga dari batu mulia dan lebih halus dari emas murni dan meletakkannya di tempat yang layak di mana Tuhan akan mengizinkan kami untuk berkumpul bersama dalam kegembiraan dan sukacita untuk merayakan hari lahirnya sebagai martir." Pada abad keempat, seorang bapak gereja dan juga ahli kitab suci, Santo Hieronymus menyatakan, "Kami tidak menyembah relik, kami tidak memuja relik, karena takut bahwa kami harus tunduk kepada makhluk ciptaan daripada penciptanya. Tetapi kami menghormati relik para martir, sehingga kami lebih baik lagi memuja Dia yang adalah Raja dari para martir." Perlu kita ingat bahwa relik bukanlah benda berkekuatan gaib, bukanlah jimat, dan gereja Katolik melarang kita untuk memperlakukan relik seperti jimat atau benda-benda yang memiliki semacam kekuatan magik. Relik-relik seperti tulang Santo Petrus atau pakaian dari Carlo Acutis pada dasarnya adalah benda-benda biasa saja, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya. Disinilah gereja mengajak kita semua untuk memiliki iman yang dewasa. Iman yang membantu kita mengerti bahwa Tuhanlah yang bekerja melalui relik-relik untuk menjadi sarananya membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Di dalam kitab suci ada beberapa peristiwa di mana relik menjadi bukti nyata kuasa Tuhan. Di dalam kitab kedua Raja-Raja, beberapa waktu setelah Nabi Elisa wafat, ada beberapa orang yang hendak menguburkan jenazah di dalam kubur yang sama dengan Nabi Elisa. Namun karena bangsa Moab menyerang, mereka melarikan diri dan melemparkan jenazah tersebut yang mereka hendak kubur. Dan tanpa sengaja jenazah tersebut mengenai tulang-tulang dari Elisa. Dan seketika itu juga dia bangkit dari kematiannya. 2 Raja-Raja bab 13 ayat 20 sampai 21. Di Perjanjian Baru kita belajar dari kisah wanita yang menderita sakit pendarahan selama bertahun-tahun dan kemudian disembuhkan saat dia menyentuh pakaian Yesus. Matius 9 20 sampai 21. Begitu juga dengan kisah para rasul. Saat orang-orang melihat bahwa Paulus banyak melakukan mukjizat, mereka mengambil sapu tangannya dan kain dari Paulus dan membawanya kepada orang-orang sakit dan yang kerasukan. Dan mereka semua sembuh setelah menyentuh kain tersebut. Kisah para Rasul 19 ayat 11 sampai 12. Sekali lagi, penghormatan terhadap relik-relik yang adalah berasal dari para kudus adalah bentuk penghormatan kepada para kudus yang kita kasihi dan hidupnya layak diteladani. Relik bukan jimat, bukan juga benda gaib. Demikian katekese Katolik kita pada kesempatan kali ini, dan semoga teman-teman dapat lebih dalam lagi mengetahui iman Katolik secara khusus tentang relik-relik para kudus. Dan bagi teman-teman yang merasa katekese ini bermanfaat, jangan lupa untuk share kepada yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video katekese yang terbaru. Tuhan sertamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.